Oke, kita akan lanjut lagi di bagian modus di part 3 ini. Sebentar. Untuk modus ini adalah modus dalam matematika sebagai nilai yang paling sering muncul atau data dengan frekuensi kemunculan terbesar. Ya, berarti ada berapa banyak yang paling banyak itu berarti modusnya. Nah, misal ini contohnya nih. 1, 3, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Disuruh tentukan yang paling sering banyak muncul adalah nomor 3, pastinya nomor 3 dong. Nah, udah dapat modusnya. Nah, itu seperti itu, kira-kira. Nah, pada data yang disajikan, ini contohnya, contoh yang modus tunggal. Tunggal ya, nanti ada tunggal, ada berkelompok. Pada data yang disajikan, nilai 6 muncul 3 kali, nilai 7 muncul 5 kali, dan nilai 8 muncul 8 kali, dan nilai 9 muncul 4 kali. Jadi, modus pada soal di atas adalah yang paling banyak munculnya. 8. 8 paling banyak munculnya, ya udah modusnya 8. Selesai, modus tunggal. Oke, yang ke selanjutnya sebentar saya lihat dulu. Oke, rumus modus kelompok sebagai berikut. Ini rumusnya ya. Modus itu dilambangkan dengan NO sama dengan L ditambah I1 sampai I. Nah, selanjutnya. Nah, ini dia keterangan-keterangannya. L itu sama dengan tepi bawah kelas modus. Tepi bawah berarti yang kecil. D1-nya itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Dan yang kedua, D keduanya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Jadi yang D1 itu sebelum, D2-nya setelah. Dan I itu dilambangkan untuk interval kelas, sama kayak materi part 1 tadi, yaitu interval. Ya, sama juga dengan lebar kelas. Oke, ini dia contohnya. Tentukan modus dari tabel berikut. Oke, ini pakai tabel nih. Ya, nilainya 41 sampai 45 di kolom pertama dengan frekuensi 10, 46 sampai 50 dengan frekuensi 14, 51 dikurang 55 dengan frekuensi 35. Nah, itu dijumlah nanti 10 sampai 8 itu di bagian frekuensi sudah dijumlah berarti 100. Oke, masuk lagi ke dalam penyelesaian. Yang pertama, tentukan kelas modus, yaitu kelas dengan frekuensi terbesar pada tabel di atas. Kelas modus berada pada interval 51 sampai 55 atau di kelas 3. Berarti kelas intervalnya yang ketiga. Yang kedua, langkah-langkah yang kedua adalah tentukan tepi bawah kelas modus, yaitu TB sama dengan 51 dikurang 0,5. Nah, ini seperti yang OGIF tadi, poligon frekuensi, ya seperti itu yang dikurang 0,5 untuk mencari tepi terkecil, tepi kelas bawahnya. Kalau kelas bawah udah berarti dikurang, kalau kelas atas berarti ditambah. Dan angkanya 0,5. Oke, yang ketiga adalah menentukan D1. D1-nya 35, 14. Nah, 35 ini dapat dari sini nih frekuensi yang 51 ini. Kurang 14. Kan tadi keterangannya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Berarti selisihnya. Yang 51 kolom ini dengan yang ini. Ya. Hasilnya 14. 35 dikurang 14 sama dengan 21. Tentukan lagi D2 sama, tapi yang setelahnya berarti 21. 35 dikurang 21 sama dengan 14. Oke, selanjutnya adalah menentukan interval kelas C. Sama dengan 55,5 dikurang 50,5. Kelas C, mari kita lihat kelas C-nya. Nah, ini dia. 55,5 dikurang 51,5 sama dengan 5. Ya, itu sudah. Nah, di sini itu kan interval ya kalau nggak salah. Nah, intervalnya berapa bisa dapat 5? Ini 5,0 ya berarti. Karena 55 50,5 55,5 dikurang 50,5 ya tinggal susun bawah. Dapatnya 5,000. 5 kurang 5 0. Oke. Yang selanjutnya adalah kita masukkan rumus. Kita akan mencari
hasil dari modus berkelompoknya. Kita masukkan rumusnya adalah L ditambah D1 per D1 tambah D2 dikalikan dengan I-nya yang tadi, intervalnya yang dapat 5. Ini berarti modus sama dengan 50,5, itu L-nya tadi 50,5, untuk di bawahnya, ditambah 21 hasil dari D1-nya, tambah lagi, dibagi 21 tambah 14, D1 tambah D2, dikali 5, dikali intervalnya tadi. Bagaimana cara kita untuk menghitungnya? Yang pertama itu adalah 21 kita coret aja karena udah sama. Karena kalau udah sama ini udah 21 ini sama 0 nih. 21 dibagi 21 0. Jadi 00 aja. 50,5 ditambah 14 dikali 5. Hasilnya 120,5. Mana kita pakai kalkulator. Kita akan buktikan bagaimana hasilnya. 50,5 ditambah 14 dikali 5 sama dengan 120,5. Oke. Selesai. Karena diketahuinya sudah dapat. Oke, yang kedua adalah median. Nah, ini lumayan udah susah. Ini udah lumayan susah. Saya akan bacakan dulu. Median adalah sekumpulan data yang telah diurutkan besarannya dalam kurung disebut statistik terurut. Adalah datum yang membagi statistik terurut menjadi dua bagian yang sama banyak. Oke. Nanti ada seperti biasa ada median data tunggal dan median data kelompok. Untuk median data tunggal adalah nilai tengah data yang disajikan secara sederhana. Median itu kan data tengah ya, nilai tengah. Kita mencari nilai tengah dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Untuk contoh median data tunggal, ya, ini kalau tunggal udah pasti mudah, seperti median pada umumnya. Median data tunggal adalah 6, ini dari 6, 6, 5, 4, 4, 3, 7, 6, 7 adalah. Bagaimana caranya kita mencari? Yang pertama itu kita urutkan dulu dari angkanya yang terkecil sampai terbesar, kita urutkan. Nah, jadilah seperti ini 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7. Dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, karena ini banyaknya jumlah ada 9, ini ada 9 ya. Itu kan ganjil. Ya kan? Kalau gini, kalau misalkan ganjil itu pasti kita dapat nilai tengahnya kalau ganjil. Kalau genap itu pasti ada 0,5. Nah, langsung kita ini aja. Ini ada 4 angka, ini ada 4. Berarti dapat aja satu nilai yang sendiri nih, 6. Nah, berarti medianya adalah 6. Mudah kan? Oke, ini dia median data kelompok yang menurut saya lumayan susah. Ya. Median data kelompok ini berumus, merupakan jenis data median yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan telah dikelompokkan dalam keras interval secara matematis. Nah, ini dia contoh median data kelompoknya. Sudah ada interval dan sudah ada frekuensi. Nah, intervalnya ini sudah ada kelas-kelasnya ya, dari 10, 13, 14 sampai 17, 18 sampai 21. Ini berarti lompat 3. Oke, contohnya untuk soalnya harus menentukan median data kelompoknya. Untuk median data kelompok, maaf, langkah pertama adalah mencari mediannya terlebih dahulu, yaitu 1/2 dari 60. 60 dapat dari mana? Ini dia. 60 dapat dari frekuensinya. Jumlahkan semua. Udah dapat frekuensi dijumlahkan, jumlahnya udah dapat, kita tinggal cari mediannya, nilai tengahnya, yaitu 30. Nah, median terletak pada data ke-30 dan dicari dari frekuensi dengan menambahkan, typo lagi, ini menambahkan 10 tambah 8 tambah 9 tambah 7 sampai dengan 34. Ternyata data ke-30 ada di interval keempat, yaitu 22 sampai 25. Oke, ternyata data ke-30. Maka
F-nya sama dengan 7, TB-nya sama dengan 21,5, F sama dengan 10, yang ini tadi, tambah 8, tambah 9, tambah 27, dan ada di intervalnya. Langsung kita masukkan rumusnya, ini rumusnya ya. Median sama dengan TB, tambah 1/2 NF per F kali C. Ya udah tinggal kita masukin aja nih TB-nya. 21,5, ya kan? 1/2, 60 dikurang 27, 74. 21,5 tambah 1,7 sama dengan 23,2. Yang penting yang dikali terlebih dahulu. Ya misalnya kayak gini kan, 1/2 dari 60, 30, kurang 27, 3, sama dengan 3. Udah hasilnya 3 nih, 3 ya kalau salah, 3, 3 kali 4, begitu, 1,7 sama dengan 23,2. Nah itu dia hasilnya. Sebenarnya mudah, tinggal dimasuk-masukin aja, cuman karena memang orang-orang pada melihat rumus dan udah kelihatan panjangnya duluan, makanya orang bilangnya suka susah, termasuk saya ya, gitu ya. Oke, sekian presentasi statistika saya pada hari ini. Saya harap dengan apa yang saya sudah bagikan, semua bisa mengerti, karena bagaimanapun saya hanya manusia dan pelajar yang masih belajar. Jadi mungkin kalau ada kesalahan kata, kalau ada kesalahan informasi, materi, mohon dimaafkan. Ini baru saya eh, menjelaskan bagaimana satu bab. Ini lumayan banyak, sekitar 50 slide. Oke, itu aja sih. Saya doakan semoga kalian-kalian yang sudah mendengar presentasi saya, dan juga Miss Betty yang terhormat, guru matematika saya, bisa bisa memberikan saya nilai. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan untuk kesetiaan dalam menonton. Mohon maaf kalau ada kekurangan, pasti banyak kekurangan karena saya udah beberapa kali tag dan itu hampir 2 sampai 3 kali gagal. Saya bersyukur kalau saya sekarang sudah selesai presentasi, dan mungkin kalau memang ada kekurangan bisa komen, karena ini akan di YouTube ya, akan saya taruh di YouTube. Bisa langsung komen, serah mau like, share, subscribe juga nggak apa-apa, komen apa aja silakan, bebas. Mungkin ada kesalahan informasi, saya minta maaf. Baiklah, sekian dari saya Dennis Wilbert. Jangan lupa follow IG saya, Dennis_Wilbert, T-nya 2. Terima kasih, sampai jumpa.